Oke, Ustadz ya mungkin bisa dimulai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di kegiatan rutin kita yaitu majelis kajian subuh yang alhamdulillah sekarang hari ke 105 ya, 105 kali kita pertemuan. Dan untuk tema hari ini yaitu manfaat sodakoh ya, dan ini diambil dari hadis Arba'in ke-26 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yajen Al-Hakimi. Dan untuk kegiatan kita kali ini juga disupport oleh PCA Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kemudian juga komunitas Tahajud Kol Indonesia dan Saung Mirja. Belum dimulai, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga untuk para jemaah boleh sharekan info ini ataupun kajian ini, linknya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Yajen sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Iya. Sehat Ustaz Iya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Di Bandung Ustadz, di Jakarta Ustadz? Di Jakarta, lagi di Jakarta ada Jakarta kegiatan ya? di Jakarta. Oh, ada Ustadz ya kegiatan ya? Ya, mungkin nanti pagi ada ceramah kebetulan juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Dan untuk memaksimalkan waktu kita akan selesai insya Allah jam 6.30 yang akan terakhir ditutup oleh doa oleh Ustadz dan juga ada sesi tanya jawab. Dan kepada jamaah yang ikhwan apabila memungkinkan boleh untuk membuka kameranya dan yang akhwat boleh untuk tidak membuka kameranya. Baik, untuk memaksimalkan waktu kita akan serahkan saja langsung ke Ustadz Yajen. Dipersilahkan saja Yajen. Jazakallah khair Ustaz Iya, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah. Hati ini merasa sangat bahagia bertemu dengan saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini termasuk pertemuan yang sangat bernilai, yang sangat bermakna di hati saya. Karena ketika saya bertemu dengan saudara saya yang saya cintai, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamaah Al-Irsyad Al-Islamiyah, terasa seolah-olah saya bertemu dengan keluarga saya sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang akan disampaikan insyaAllah menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan karena mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini kita bertemu secara online, insyaAllah suatu hari kita bisa bertemu secara offline. Kita mengadakan acara silaturahim supaya insyaAllah lebih akrab. Kata orang Arab, al-qaribu min al-ain, qaribu min al-qalb. Apa artinya itu? Yang qarib min al-ain, yang dekat dari mata, dekat dari jasad, itu qaribum min al-qalb, dekat dari hati. Maka saya yakin kita sudah insyaAllah dekat secara saudara, secara ikhwah Islamiyah, tetapi insyaAllah supaya kita lebih saling mengenalkan, saling ta'aruf, saling menasihati, insyaAllah kita melakukan acara silaturahim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu. Wabil khusus Al-Ustadz yang kami cintai, Hilmi Ba'ashir, dan juga Al-Ustadz Mirza, dan juga asatiz dan ulama yang hadir di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ustadz Iya baru sampaikan kita sudah bertemu lebih dari 100 kali. Subhanallah, subhanallah. 100 kali pertemuan berarti insya Allah 100 topik dan 100 tema telah dibahas di antara kita. Banyak ilmu, banyak hikmah,
banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan dan ditafsirkan, ini insya Allah termasuk ilmu yang insya Allah ilmu yang mendorong kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bersama-sama akan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini ke-26 berbicara tentang sedekah. Dan ini konsep yang berbeda dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan tentang sedekah. Selama ini ibu dan bapak, kalau dikatakan ayo kita infak, yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan 5.000, 10.000, 100.000, sejuta uang, harta yang bisa dikeluarkan sebagai infak. Ayo kita sedekah. Yang dipikirkan hal yang sama. Ayo kita zakat. Yang dipikirkan juga hal yang sama. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya ada banyak bentuk sedekah yang setiap orang di antara kita bisa mengamalkannya. Karena mungkin sedekah itu ada kaitannya dengan duit, ada kaitannya dengan uang, ada kaitannya dengan harta, maka yang bisa sedekah hanya orang kaya. Kalau mungkin infak itu berkaitan dengan harta yang banyak, berarti yang hanya bisa berinfak hanya beberapa orang. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita pemahaman yang membuktikan bahwasanya setiap orang di antara kita, miskin, fakir, sehat, sakit, ustadz, awam, jamaah, imam, setiap orang di antara kita bisa bersedekah. Dan semakin banyak sedekah kita, insya Allah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sedekah bisa sedekah dengan harta, tetapi ada juga sedekah yang lain yang akan dijelaskan di dalam hadis yang akan dibacakan hari ini. Hadis ke-26 di Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita sudah sepakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berita yang paling benar itu adalah berita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu yang paling benar. Setelah itu apa? Kategori yang kedua, yang paling sahih adalah Al-Quran. Yang paling sahih setelah Al-Quran itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang namanya muttafaqun alaih. Jadi ibu dan bapak, kalau kita dengar kata muttafaqun alaih, itu berarti ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan di Muslim Al-Khurasani, An-Nisaburi. Jadi di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini termasuk di antara hadis yang paling sah. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Izinkan saya membacakannya di dalam bahasa Arab, lalu saya usahakan untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu fihi baina ithnain sadaqah wa tu'in ar-rajul في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ما شاء الله, kata-kata yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, kata-kata yang sangat kuat dan sangat indah. Izinkan saya untuk menerjemahkannya dengan bahasa saya sendiri. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama. Apa itu sulama? Sulama dalam bahasa Arab adalah bisa jadi bersendian. Bisa jadi, alhamdulillah ini dibukakan oleh panitia, bisa dibacakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Nah, apa artinya itu yang pertama? Yang pertama ini, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwasanya setiap orang di antara kita terdiri dari persendian. Jadi sulama itu adalah persendian. Jadi kalau kita dengar dalam bahasa Arab sulama itu bersendian. Tetapi ada tafsir yang lain. Di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan dua makna. Yang pertama adalah
sendi di antara dua tulang. Yang kedua adalah anamil. Apa itu anamil? Finger atau jari. Tetapi makna yang pertama itu makna yang paling benar karena didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu lagi di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli imri'in minkum 360 mifsala wa sulama." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sulama di dalam hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya kita punya di dalam tubuh kita 360 persendian. Luar biasa. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan persendian di dalam hadis ini? Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan sedekah? Kata Rasulullah, setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita itu kita harus sedekahkan. Kita harus sedekah. Kenapa? Kenapa? Kalau kita punya 360 persendian, berarti kita memikirkan persendian pertama ini 10.000, ini 100.000. Persendian kedua 100.000, persendian ketiga 100.000, persendian keempat sampai kita ke 360 persendian. Apakah dengan cara itu kita bersedekah? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita pada kalimat pertama ini kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Memperhatikan nikmat yang diberikan kepada setiap orang di antara kita. Jangan perhatikan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Perhatikanlah nikmat yang tidak ada batasnya yang diberikan kepada kita setiap hari. Dalam bentuk kesehatan yang disalurkan ke setiap anggota badan kita termasuk persendian. Luar biasa. Kita punya 360 persendian. Coba ibu dan bapak, kalau saya tanya, termasuk ini Ustaz Iya. Ustaz Iya, kalau saya memberikan kepada Ustaz Iya 100 juta, tetapi saya ingin menghancurkan persendian di tangannya, sehingga saya ambil dikasih persendian ini kepada orang lain. Mau nggak? Nggak mau, Ustaz. Kan? Satu persendian. Tidak mau juga. Nah, Nggak mau. Ustaz punya 360. Tetap tidak mau? Tidak mau. Setiap orang di antara kita tidak mau. Ustaz Iya juga kalau saya nawar 1M, beliau tidak mau. 1 triliun tidak mau. Padahal ini 1 sendian. 1 persendian. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membangkitkan kita setiap hari. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali dalam keadaan sehat walafiat. Diberi persendian yang sehat, diberi mata yang sehat, mulut yang sehat, tulang yang sehat, kaki yang sehat, tangan yang sehat. Kalau kita menilai itu semua, itu jauh di atas harta, jauh lebih mahal daripada harta yang ada di bumi ini. Bahkan kalau saya bilang, Ustaz Iya, kalau saya memberikan kepada antum semua harta yang ada di bumi ini dan segala isinya, tetapi saya mencabut semua nikmat-nikmat yang diberikan dari Allah kepada Ustaz Iya, pasti Ustaz Iya nggak mau. Bagaimana saya bisa memanfaatkan semua harta kalau saya tidak bisa makan, kalau saya tidak bisa lihat, kalau saya tidak bisa ambil, kalau saya tidak bisa jalan, tidak bisa dimanfaatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang di antara antum memiliki miliaran, memiliki triliunan rupiah atau triliunan dollars. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang karena kita sudah menikmati nikmat dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini setiap hari, kita sudah terbiasa sehingga kita sudah tidak merenung itu lagi. Maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini, setiap hari kita bersedekah. Bersedekah atas apa? Bersedekah atas semua anggota badan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedekah. Sedekah itu gimana caranya kita sedekah? Dalam hadis yang lain, kata yang baik sedekah, bertasbih sedekah, berzikir sedekah, menolong orang lain sedekah, mendamaikan orang itu sedekah, berjalan ke tempat yang baik itu sedekah, melakukan ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan kepada kita untuk bayar tax, pajak.
atas setiap anggota badan yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gratis. Silahkan menikmatinya. Tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah. Perhatikan orang lain, perhatikan kebutuhan orang lain. Zaman kita sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di antara kita tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali kalau dia memikirkan, saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya memberikan ini, saya dapat apa? Bahkan pemerintah sendiri memberikan kepada kita jalan harus bayar pajak. Pembersihan ada pajak. Ada khidmat, ada pelayanan, pasti ada pajaknya. Pasti ada pembayarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak minta apapun dari kita. Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita bersyukur kepadanya. Bagaimana kita bersyukur? Kata para ulama, kita bersyukur melalui hati, kita bersyukur melalui lidah, kita bersyukur melalui tangan dan anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur melalui nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur melalui hati, kita sadar dan mengakui bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Bukan. Iya. Bisa jadi kita bekerja keras, bisa jadi kita punya banyak harta, bisa jadi kita berikhtiar, tetapi itu karena taufik dan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat itu mengalir kepada kita. Bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, kita bersyukur melalui lidah. Bagaimana kita bersyukur melalui lidah? Alhamdulillah, wa syukurulillah, terima kasih Tuhan, thank you God. Ini termasuk semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badan. Diberi tangan yang sehat, kita membantu orang lain. Diberi kaki yang sehat, kita berjalan ke tempat yang baik. Diberi harta, diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakannya sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita semua di dalam hadis ini untuk bersedekah. Bersedekah ini tidak mesti dengan uang. Kalau kita juga dengan uang, ini salah satu nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mensalurkan sebagian dari nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita, disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Boleh. Boleh. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke hadis yang tadi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Jadi setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita itu kita harus mensedekahkan. Kita harus bersedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah kullu yaumin, setiap hari matahari itu terbit. Pasti setiap hari itu matahari itu terbit. Maka selama matahari itu terbit, maka kita harus bersedekah. Luar biasa. Setiap hari kita ingat kesehatan kita. Setiap hari kita merenung pada diri kita sendiri. Setiap hari kita merenung pada nikmat yang diberikan dari Allah kepada kita. Kata orang Arab, ada peribahasa dalam bahasa Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardah. Kata orang Arab, kesehatan, nikmat kesehatan itu adalah mahkota. Mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tapi orang sehat itu tidak sadar, kadang-kadang tidak sadar. Tetapi yang sadar, yang melihat itu adalah orang sakit. Orang sakit melihat orang sehat, wah, ini sangat beruntung. Sangat beruntung bisa jalan. Sangat beruntung bisa berbicara. Sangat beruntung bisa nongkrong. Sangat beruntung bisa beribadah. Sangat beruntung bisa berangkat ke masjid. Itu pikiran orang yang sakit. Saya ingin menyampaikan cerita saya saat saya sakit. Pernah ketika saya baru datang ke Indonesia, ini hampir mungkin 7 tahun yang lalu, hadirin yang saya cintai, saya pernah jatuh dari motor. Sampai ada tulang saya ada namanya apa? Fracture dalam bahasa Inggris. Apa namanya? Ya, sedia. Patah Ustaz, patah. Patah, betul. Patah. Jadi tulang saya patah. Nah, ini saya ada di dalam rumah sakit itu sekian hari, sekian mungkin 2-3 minggu.
Ketika saya ada di dalam rumah sakit, saya melihat orang yang sehat itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Dan berharap, ya Allah, berikanlah kepada saya kesehatan supaya saya bisa menikmati kesehatan yang diberikan dari Allah kepada saya ini sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saya sadar nikmat kesehatan itu nikmat yang sangat besar ketika saya sakit. Kalau engkau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengerti ini, pergilah engkau ke rumah sakit. Engkau akan melihat orang yang kanker, yang merasa sakit itu setiap hari dan setiap saat, tidak bisa nyaman kecuali kalau diberi painkiller atau diberi obat sakit. Luar biasa. Banyak di antara orang yang sakit di rumah sakit itu kakinya sakit sampai diamputasi, sampai dipotong, sehingga tidak bisa jalan lagi. Luar biasa. Melihat orang yang punya kaki, seandainya saya punya kaki, sehingga saya bisa berjalan ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak punya tangan, banyak orang yang tidak punya mata, banyak orang tidak bisa berbicara. Sedangkan ibu dan bapak bisa melakukan itu semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap hari, jangan merasa itu sudah terbiasa dan kewajiban Allah kepada kita untuk memberikan nikmat itu kepada kita. Astagfirullahalazim. Kita harus setiap hari merenung tentang itu dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat badan yang sehat yang diberikan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk bertafakkur pada setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita. Luar biasa. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu fihi. Bagaimana kita bersedekah ya Rasulullah? Rasulullah sekarang akan menjelaskan kepada kita. Apakah kita bersedekah dengan uang? Boleh. Dengan harta? Boleh. Dengan cara yang lain, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Yang pertama, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Luar biasa. Apa artinya ta'dilu bainal itsnain? Menyelesaikan masalah antara dua orang sehingga kita mendamaikan mereka, ini termasuk sedekah. Luar biasa. Disebutkan yang paling pertama. Yang paling pertama, ibu dan bapak. Kalau kita melihat dua orang lagi berselisihan, lagi misunderstanding, lagi ada masalah di antara mereka, kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Kalau kita mempertemukan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di dalam surganya. Sebagaimana kita mengumpulkan dua orang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama atas semua sehat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mensyukurinya? Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menyelesaikan masalah antara dua orang, mendamaikan antara dua orang. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ibu dan bapak, kita mencari dan merenung tentang keluarga kita dulu. Apakah di antara anggota keluarga kita ada yang bermasalah? Ada yang kurang silaturahimnya? Ada yang salah paham di antara mereka? Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu karena termasuk sedekah terbaik. Dan sedekah terbaik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan mendamaikan dua orang, yang terbaik adalah mendamaikan suami istri yang sedang bermasalah. Jadi kalau kita melihat ada suami dan istri lagi bermasalah, jangan mempanas-panasin. Yang memanaskan istri sehingga dia membenci suaminya, yang memanaskan suami sehingga dia membenci istrinya, ini termasuk saudaranya iblis. Saudaranya iblis. Kalau kita melihat seseorang yang memanaskan seorang istri terhadap suaminya, maka ini adalah syaitan. Bahkan syaitan yang paling hebat, bukan syaitan biasa. Kejahatannya di atas syaitan, sudah syaitan yang luar biasa. Luar biasa. Di dalam hadis yang sahih hadirin, iblis ini punya banyak anak buah. Setiap orang yang berkata, ini ada melaporkan kepada iblis. Hai Pak Bos, ini bos bara syaitan dan jin adalah iblis.
Mereka datang setiap malam melaporkan apa yang mereka sudah lakukan, kejahatan yang mereka lakukan terhadap manusia. Ada yang berkata, saya berbisik kepada seorang manusia sampai dia mencuri. Dia bilang bagus, tapi ya tidak terlalu besar. Ada yang berkata, saya memisik dan menyampaikan pemahaman kepada seseorang sampai dia berzina. Dia berkata bagus, tapi tidak terlalu besar. Sampai ada seorang syaitan datang kepada iblis melaporkan, saya memanaskan seorang istri sampai dia membenci suaminya sampai mereka berpisah. Maka iblis saat itu sangat bahagia dan mendekatkan syaitan ini kepadanya, menjadikannya di antara menterinya. Luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu bukan hanya syaitan dan jin. Banyak di antara manusia yang kejahatannya itu luar biasa sampai ingin memisahkan seorang istri dari suaminya, seorang suami dari istrinya. Entah itu bisa jadi ibu sendiri, bapak sendiri. Bisa jadi saudara, adik kakak sendiri. Bisa jadi sahabat, bisa jadi sepupu. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka kejahatan mereka seperti iblis alaihi la'natullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Saya sendiri ini pernah mengalami ini ya. Ketika ada seseorang ingin ikut campur antara saya dan istri, saya saat itu langsung. Ini seorang yang sudah ikut campur antara seorang dan istrinya, ini sudah berarti sudah tidak memperhatikan hadis Rasulullah, sudah tidak memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus balas dengan cara apapun selama itu cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau ada seseorang melihat ke dalam rumah kita sehingga dia melihat aurat kita atau aurat istri kita atau aurat keluarga kita, maka boleh kita menghancurkan matanya. Boleh kita melepas matanya. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melepas matanya, kita tidak akan dituntut. Menurut hukum Islam tidak dituntut. Begitu juga orang yang menggunakan lidahnya untuk menghancurkan rumah tangga, ini boleh dia dipotong sebenarnya. Dan kita tidak boleh. Menurut beberapa ulama, kita tidak akan dituntut oleh di hukum Islam kalau kita memotong lidah seseorang yang benar-benar menghancurkan antara suami dan istri. Maka ini sangat penting hadirin. Misal sebagaimana ada seseorang menggunakan tangannya untuk mencuri, dipotong tangannya kan? Seseorang yang sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW melihat ke dalam rumah yang bukan rumahnya untuk melihat aurat yang ada di dalamnya, maka boleh diambil matanya atau dihancurkan matanya. Begitu juga lidah seseorang yang melakukan fitnah di dalam rumah tangga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan kita mendamaikan dua orang antara dua orang, terutama antara suami dan istri. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa' lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Jadi kalau kita melihat seseorang punya kendaraan yang dulu adalah dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah ini bisa jadi keledai, bisa jadi kuda, bisa jadi unta, kendaraan. Nah, mungkin sekarang kendaraan yang ada truk, ada mobil, ada motor, kan? Kendaraan masa sekarang. Kalau kita membantu seseorang sampai dia naik ke atas motor tersebut, ke atas mobil tersebut, atau ambil barangnya, diangkut ke dalam mobilnya, ke atas kendaraannya, ini termasuk sedekah. Luar biasa. Jadi begitu indah Islam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan kita hanya membantu orang muslim. Bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajul atau imri'in. Yang penting dia manusia, kita membantu dia, ini termasuk sedekah terbaik. Luar biasa. Itulah keindahan agama kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saat kita membantu seseorang mengangkut barangnya, dia mau berpindahan, pindah ke rumah yang lain, atau lagi membangun rumahnya, kita mengambil barang-barangnya sehingga kita memudahkan hajatnya, ini termasuk juga sedekah. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata yang baik, saat kita mengucap yang baik, kata-kata yang baik, ini termasuk sedekah. Kata yang baik itu seperti apa? Kata yang baik seperti zikir, seperti bacaan Al-Quran. Tetapi ini untuk diri kita sendiri. Bisa jadi kata yang baik kepada orang lain. Seperti apa? Seperti kita menasihati orang lain. Seperti kita mengajak dia untuk datang ke masjid. Mengajak dia untuk ikut pengajian. Mengajak dia untuk melakukan kebaikan. Ini termasuk kata yang baik. Kata yang baik juga saat kita menyampaikan kata yang baik kepada ibu dan bapak kita, membuat mereka bahagia. Luar biasa. Ini termasuk kata yang baik. Kata yang baik saat kita mendoakan diri sendiri, mendoakan istri kita, suami kita, keluarga kita, bapak, ibu kita, keluarga dan sahabat tetangga kita, kita mendoakan mereka. Ini termasuk kata yang baik. Kata yang baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat kita menegur sahabat, menegur orang-orang yang di sekitar kita supaya kita meluruskan mereka. Kata yang baik saat kita mengkritisi, tetapi mengkritis supaya kita membangun, bukan untuk menghancurkan. Ini termasuk kata yang baik. Kata yang jelek, yang sebaliknya, kata yang jelek adalah kata yang digunakan untuk memfitnah seseorang, mengkritisasi seseorang untuk menghancurkan, bukan untuk membangun. Kata yang jelek adalah kata yang buruk adalah kata yang digunakan untuk menyebar hoax atau berita-berita yang belum pasti. Kata yang buruk adalah kata-kata saat kita menyebar kejahatan-kejahatan atau mungkin pendapat-pendapat orang yang akidahnya tidak lurus. Menyebar akidah orang Syiah, menyebar akidah orang sesat, menyebar pendapat mereka, ini termasuk juga kata yang buruk. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan macam yang berikutnya tentang sedekah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah yang kita lakukan menuju ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling jauh rumahnya. Paling jauh rumah dari masjid. Tetapi tidak pernah ketinggalan satu salat di dalam masjid. Luar biasa. Subuh, zuhur, maghrib, isya, asar selalu ada di dalam masjid. Dan bisa jadi di antara orang yang paling pertama datang ke masjid beliau. Masya Allah. Ketika dapat tawaran dari beberapa sahabat, hai fulan, bagaimana kalau engkau membangun, kami akan memberikan kepada engkau tanah. Bagaimana kalau engkau membangun di atas tanah ini rumah, apalagi tanah ini dekat dari masjid daripada datang dari luar Al-Madinah untuk salat di Masjid An-Nabawi. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata orang ini, seandainya kalau saya sekarang salat dekat dari masjid, maka pahala saya dan langkah saya itu akan berkurang, berarti pahala saya juga akan berkurang. Luar biasa. Demi Allah, kalau saya juga tinggal di luar Al-Madinah dan setiap kali saya datang ke Masjidun Nabawi dalam keadaan maka saya tidak akan pernah pindah rumah saya, karena setiap langkah yang saya lakukan menuju ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan tercatat bagi saya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis, langkah pertama akan menghapuskan dosanya dan langkah berikutnya akan mengangkatkan derajatnya. Luar biasa. Coba bayangkan ibu dan bapak, berapa banyak langkah antara rumah kita dan masjid kita. Sekarang kalau ada seseorang ingin beli rumah, mencari apakah dekat dari masjid atau tidak. Kalau jauh dari masjid tidak jadi beli. Padahal itu sunnahnya. Padahal itu pahalanya lebih banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semangat datang ke masjid, kita hitung berapa langkah yang kita langkah ke masjid. Saya
pernah hitung ketika saya di Yaman, langkah antara rumah saya dan masjid adalah 500 langkah. Itu berarti 250 dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saya pergi ke masjid. Dan saat saya pulang dari masjid itu pun juga 250 dosa akan dihapuskan. Berarti 500 dosa akan dihapuskan setiap kali saya melakukan salat di masjid. Dan 500 tingkat dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada saya. Masya Allah. Begitu juga ibu dan bapak. Kalau kita merenung itu akan menjadikan kita lebih semangat untuk melakukan untuk salat di masjid. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tumitul adha 'an at-tariq sadaqah. Saat kita menjauhkan rintangan atau sesuatu benda-benda yang mengganggu umat Islam yang ada di jalan, itu termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak jangan merasa keberatan untuk membersihkan di depan rumah kita. Kalau setiap orang di antara kita membersihkan yang di depan rumahnya, insya Allah semua jalan umat Islam, jalan-jalan di kota, di negeri umat Islam itu semuanya insya Allah akan bersih. Dan bisa menjadi contoh yang baik bahwasannya umat Islam itu umat yang bersih. Umat yang cinta kepada orang lain. Umat yang ingin bermanfaat kepada orang lain. Umat yang tidak merepotkan agama-agama lain. Dari itu insya Allah akan menjadi dakwah yang terbaik. Coba bayangkan kalau ada umat Kristen, ada umat non-Muslim melihat kita melakukan semua akhlak-akhlak yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perasaan mereka? Mereka akan masuk di dalam agama Islam berpondong-pondong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi musuh terbesar untuk agama Islam bukan non-Muslim. Bisa jadi bagian dari umat Islam yang tidak mengamalkan sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat yang diberikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Saya tidak akan berlama-lama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Iya sampaikan sampai jam 6.30. Ya, Mungkin sampai 6.15. 6.15 boleh. Siap, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Jamaah silahkan apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan boleh untuk diisi di kolom chatnya. Ustaz, kalau sodako jariah untuk niat orang tua yang sudah meninggal boleh nggak Ustaz? Semua amal saleh yang kita lakukan atas niat orang tua itu insya Allah akan sampai kepada orang tua. Tetapi ada beberapa ulama berkata tidak. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya doa, atau kalau orang tua kita mewasiatkan sesuatu lalu kita melakukannya, maka ini akan sampai. Nah, tetapi menurut kebanyakan ulama, jumhurul fuqaha, semua yang kita lakukan atas niat orang tua kita, insya Allah bisa sampai kepada mereka. Jadi kalau kita mau memberikan, misal, mau menggali sumur, supaya menjadi sedekah jariah, atas niat orang tua kita yang kita cintai, yang baru meninggal dunia, maka boleh. Kalau kita ingin haji, menghajikan orang tua kita, mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal, sebelum mereka meninggal, mereka belum sempat haji, dan juga tidak punya istita'ah, tidak punya kemungkinan untuk berhaji, maka boleh kita menghajikan mereka. Semua amal saleh yang dilakukan atas nama almarhum insya Allah bisa sampai kepada mereka menurut jumhurul fuqaha. Saya tidak berbicara hanya tentang ulama Saudi. Ulama Saudi benar tidak, mereka bilang tidak akan sampai kepada yang meninggal, kecuali yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka punya dalil yang kuat, tetapi jumhurul fuqaha mereka menyampaikan semua amal saleh yang dilakukan atas niat almarhum insya Allah bisa sampai kepada mereka. Oh, bisa Ustaz ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, pertanyaan. Kalau kan ada Ustadz X ya, contohnya Ustadz Fulan gitu ya, terus mengajak jemaahnya untuk sedekah Ustadz dengan iming-iming akan diganti oleh Allah di dunia gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Boleh atau enggak Ustadz?
Sebenarnya gini ya, kalau kita sedekah kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dapat kepentingan. Nah, tadi kita balik ke yang tadi, kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ada niat, saya sedekah ini supaya saya sedekah 1 juta supaya nanti dapat untung 2 juta. Saya sedekah supaya nanti Allah membangunkan ke saya rumah di dunia. Ingin supaya orang lain melihat saya ini bersedekah, menganggap saya sebagai orang saleh. Jadi saya dapat banyak duit. Nah, kalau sudah ada niat seperti ini, sedekahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niat kita untuk dunia, ya udah dapat dunia, tetapi tidak akan dapat apapun di akhirat. Apalagi mungkin orang-orang seperti itu kadang-kadang mereka ingin supaya dapat sebanyak mungkin dari harta kita, dan bisa jadi wallahu a'lam itu tujuannya, wallahu a'lam. Allah yang tahu apa yang di dalam hati. Tapi kita gimana kalau kita meluruskan niat kita ini, insya Allah kalau saya dapat dari Allah di dunia, alhamdulillah. Tidak dapat nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Yang penting saya dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pesan untuk setiap orang yang ingin bersedekah, harus kita hati-hati. Jangan setiap orang yang minta kita sedekah kita berikan. Kadang-kadang saat kita bersedekah kita dapat dosa meskipun niat kita baik. Kenapa? Karena kita memberikannya kepada seseorang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia jujur atau tidak, apakah dia akan menyalurkannya untuk orang-orang mustahak atau tidak. Kalau kita tahu bahwasanya orang ini tidak jujur dan tetap kita memberikan sedekah kepada dia, maka kita berdosa. Nah, untuk kesempatan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai jamaah Al-Irsyad, alhamdulillah kita sudah punya lembaga yang sangat terpercaya, yaitu Al-Irsyad Al-Islami. Ada sekolahnya, ada insya Allah ada kampusnya, sudah ada beberapa kota, ada kuliahnya, ada laznasnya, ada banyak mustahak-mustahaknya. Kita bersama-sama memberikan sedekah kita kepada Al-Irsyad Al-Islamiyah, insya Allah terbukti, dan juga ada laporan-laporan yang jelas bagi kita. Saya sendiri bukan bagian dari keuangan, bukan juga pengurus dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, tetapi pernah saya melihat bagian dari laporan-laporan, insya Allah laporannya semuanya jujur dan semua auditnya semuanya profesional. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz di kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah memberi sedekah kepada pengemis yang datang dan mengetuk rumah kita, duduk di jalan-jalan, ataukah lebih baik jika diserahkan kepada anak-anak yatim dan fakir, ataukah lebih baik dimasukkan ke dalam kotak sedekah yang dikelola oleh lembaga terpercaya? Nah, itu gimana Ustadz? Kalau lembaga terpercaya, 100% terpercaya, udah itu diutamakan. Itu diutamakan, tetapi kita juga harus bisa jadi terpercaya niat kita untuk apa. Bisa jadi niat kita untuk miskin dan fakir, tetapi lembaga itu hanya mengurus talibul ilm untuk santri-santri aja. Ini sesuai dengan niat kita. Kita harus pintar memilih yayasan, memilih tempat yang kita bisa sedekahkan. Kalau kita yakin bahwasanya orang yang ketuk rumah ini benar-benar membutuhkan, lapar gitu, kita memberikan. Kalau kita yakin bahwasanya ini sangat membutuhkan, ya udah kita memberikan. Karena dia sudah datang kepada kita, ya udah kita memberikan. Kalau dia benar-benar membutuhkan. Tapi kadang-kadang ini yang datang ke rumah kita sudah datang ke 100 rumah sebelum kita. Iya. Kalau orang memberikan kepada dia akan kayak mendadak. Ngemis Ustaz. Ya, hati-hati. Dan juga kita kadang-kadang mendukung secara tidak langsung, mendukung orang yang tidak bekerja, tidak semangat bekerja secara tidak langsung. Ketika setiap orang memberikan kepada orang yang mengemis, padahal dia bisa bekerja, kita tetap memberikan kepada dia. Ini kita mendukung dia supaya dia tidak bekerja. Nah, kita berdosa dalam hal ini. Kita harus berhati-hati bagaimana kita menyalurkan sedekah kita. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, mohon maaf ya, umat Islam menjadi umat Islam yang paling mudah dibodohi dengan sedekah. Kita harus benar-benar pintar bagaimana kita mensalurkan uang kita. Jangan, mohon maaf ya, ini saya sampaikan secara umum ya. Jangan melihat orang yang mengumpulkan sedekah ini orangnya karena agamis, jenggot,
penampilan. Jangan melihat ini. Bilang, mana auditnya? Mana track recordnya? Mana buktinya? Nah, ini kalau kita sudah tahu ini semuanya dan sudah disalurkan kepada kita secara transparan, maka itu berhak untuk dapat sedekah kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Lastu bil khub, wal khub yakhda'uni." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, saya bukan orang penipu. Saya bukan penipu, tetapi penipu itu apapun dia lakukan, dia tidak bisa menipu saya. Ali bin Abi. Jadi orang beriman itu pintar, cerdas. Tidak mudah ditipu oleh orang lain. Masya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah udah semua pertanyaan dijawab Ustadz. Selanjutnya mohon untuk dipimpin doa Ustadz untuk sekalian menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita, ibu dan bapak yang saya cintai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang diijabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma farij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz. Sekali lagi hatur nuhun. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus dan bisa ketemu lagi minggu depan bersama kita semuanya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara dan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yajin tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita doakan semua Ustadz Yajin bisa terus menemani kita dan sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita akan tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.